nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, Ramadanku di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hari yang bahagia, bulan, waktu, detik, menit, jam semakin menuju kebahagiaan. Kenapa? Masuk kita insya Allah sebentar lagi di bulan suci Ramadan. Bulan agung, bulannya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong tentang puasa, bahwa syariat puasa pun adalah syariat tertua. Kita ingat sejarah ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, yaitu di negeri India, kemudian Ibunda Siti Hawa di kota Jeddah. Turun kira-kira di waktu fajar, maka malaikat Jibril mengontrol keduanya. Diajari Nabi Adam bagaimana cara bercocok tanam, diajari bagaimana Ibunda Siti Hawa menyulam baju. Kemudian siang hari, jadilah baju tersebut diantarkan oleh malaikat Jibril sampai kepada Nabi Adam. Tanpa harus Nabi Adam tahu bahwa itu baju sulaman istrinya, Ibunda Hawa. Kemudian di siang hari, diajarkan Nabi Adam bagaimana cara berburu. Ketika mendapatkan buruannya, kemudian Nabi Adam bertanya, "Wahai Jibril, aku tak bisa memakannya. Selama aku di surga, aku tinggal meminta, datang sudah sesuatu yang bisa aku makan. Ini butuh sesuatu untuk membuatnya matang." Sampai akhirnya malaikat Jibril dalam kisah secara langsung memberikan api, dibakarlah binatang hasil buruan Nabi Adam. Kemudian matang makanan itu dan siap disantap. Terjadi makan pertama itu pas ketika matahari terbenam. Itulah puasa manusia pertama. Makanan yang dimakan oleh Nabi Adam diantarkan oleh malaikat Jibril sampai kepada Ibunda Hawa. Jadi Ibunda Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam melaksanakan puasa pertama ketika mereka diturunkan dari langit, dari surga sampai di dunia Allah. Sehingga puasa bersambung dari satu nabi kepada nabi yang lain. Sebanyak 124.000 nabi, 313 rasul, dalam riwayat lain 315 rasul, dengan puasa syariat sesuai dengan zaman dan umatnya. Rasulullah SAW pun berpuasa sebelum ada Ramadan, berpuasa Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian puasa Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah setiap bulannya. Sampai akhirnya Allah memberikan syariat turunnya puasa di bulan Ramadan, yaitu di pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, kurang lebih 1,5 tahun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu menjadi sejarah, ditambahkan lagi menjadi syariat. Sementara Allah turunkan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman. Kalau anak-anak muda suka bercanda, hai yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Padahal semua disapa karena Allah cinta. Siapapun yang melaksanakan syariat Allah dari hal syariat terkecil, apalagi yang tersempurnanya, mereka termasuk orang-orang yang beriman. Diwajibkan
untuk berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan pada umat-umat dan nabi sebelumnya. Tujuannya satu, apa itu? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Apa sih itu takwa? Takwa pakaian orang beriman. Takwa adalah al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan yang diridhoi, menjauhi apa yang telah dilarang Allah dan apa yang dimurkai. Tujuannya ke sana. Orang beriman, hati, perbuatan, mulutnya sama, pakaiannya takwa, mencoba untuk mengikuti apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setelah mendapatkan perintah puasa sebagai umat bahkan di akhir zaman, bersukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pernah suatu saat Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah kisah. Nabi Musa adalah nabi yang diberikan oleh Allah gelar Kalimullah, yaitu manusia yang bisa berbicara langsung dengan Allah sebagaimana kita bicara mungkin dengan sahabat, kerabat, saudara, keluarga kita. Bertanya Nabi Musa setelah beliau berdakwah, "Ya Allah, adakah manusia yang lebih beruntung daripada aku? Adakah manusia yang lebih hebat, kelebihan, keajaiban, mujizatnya daripada aku?" Bertanya dengan santainya. Apa jawaban Allah kepada Musa? "Ya Musa, ada." Harapan Nabi Musa jawabannya mungkin tidak ada. Ternyata jawaban Allah ada. "Ada wahai Musa." "Siapa mereka? Ya Allah, manusia-manusia beruntung itu." Allah menjawab, "Wahai Musa alaihissalam, ketahuilah nanti di akhir zaman ada nabi penutup setelah engkau, khatamul anbiya wal mursalin, nabi penyempurna semua syariat-syariatku. Dalam masa kepemimpinannya ada 12 bulan, dalam 12 bulan ada 1 bulan yang kuberi nama Ramadan. Bulan Ramadan. Di masa itu wahai Musa, yang siang malamnya semua doa-doa mereka aku kabulkan. Jangankan menengadahkan tangan di depan dada, jangankan yang terucap lewat lisan dan mulutnya, baru terdetik dalam hati, ijabah, kukabulkan semua doa-doa mereka. Sholat sunnahnya, ibadah sunnahnya menjadi pahala wajib. Pahala wajibnya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Itulah di masa nanti di akhir zaman. Nabi Musa mendengar kata-kata dan jawaban Allah. Kemudian tersungkur duduk sambil menangis dan berdoa, "Rabbi ja'alni min ummati Muhammad. Rabbi ja'alni min ummati Muhammad." Ya Allah, karena hebatnya bulan suci Ramadan, mulianya Ramadan, anugerah fadilah bulan Ramadan, ngirinya aku dengan mereka umat akhir zaman, jadikan aku sebagai salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau Nabi Musa yang mendapat gelar Kalimullah, bisa ngobrol dengan Allah, Nabi Musa yang mujizatnya tongkat jadi ular, membelah lautan, dan semua keindahan-keindahan anugerah kepada Nabi Musa alaihissalam, karena sebab ngirinya kepada bulan Ramadan, ngiri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan Ramadan. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang langsung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pernah memesan dan minta, tanpa kita pernah memohon pada Allah mengalami bulan suci Ramadan? Pastinya kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 1 tahun hanya 1 bulan, dari 12 bulan hanya 30 hari, kurang lebih kita diminta untuk menahan diri. Maka sebentar lagi, beberapa saat lagi, bulan itu datang kepada kita. Kita ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Jangankan manusia berpuasa, sampai pun semua makhluk Allah, binatang-binatang berpuasa. Ular ingin ganti kulit, puasa. Ulat ingin jadi kupu-kupu, puasa dalam kepompongnya. Bahkan Rasulullah sebelum beliau menjadi Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, belum menahan diri dari kemusyrikan orang-orang Quraisy dengan beruzlah, bertahanus, menyepi di Gua Hira. Tak lama diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak harus menjadi nabi, tidak harus menjadi apapun bahkan. Yang kita minta adalah tatapan Allah menjadi orang yang bertakwa dan beriman. Dan untuk mencetak itu di bulan suci Ramadan. Buat sahabat Pondok Mohai yang mungkin selama ini melaksanakan sholat masih berat berpuasa. Atau mungkin tidak pernah dan jarang berpuasa. Tahun ini sempurnakan ibadah dan iman takwa kita dalam puasa. Hanya sebulan. Apalagi kita dalam kondisi sedang musibah, wabah COVID-19
Maka tidak ada yang bisa kita lakukan setelah kita sholat, zakat, mungkin setelah berhaji dan umroh tiap bulannya, yaitu kekuatan doa. Dan doa sangat didengar ketika berada di bulan suci Ramadan. Perbedaan bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya adalah zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, kita diminta untuk sahur di waktu fajar dan berbuka ya di waktu matahari terbenam, yang menjadi kewajiban kita untuk memasang niat di waktu sebelumnya. Ya, ini cinta kita, kesenangan kita. Meskipun ada di antara kita yang berpuasa, ketika di luar Ramadan, mereka mampu hemat. Ketika di bulan Ramadan, luar biasa berlimpah. Dan itu pun bentuk sukacita kita menyambut bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang menyambut puasa, melaksanakan puasa dengan iman, ihtisab, menerima, ya ikhlas, ridha, maka Allah akan hapus dosa terdahulu dan saat ini. Hanya sebulan saja. Kalau Nabi Musa yang ngiri, bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Bersyukur. Hanya 1 bulan kita dekatkan diri kepada Allah. Dengan qiyamul Ramadan, tarawih, qiyamul lail, tahajud, tadarus Al-Quran. Yang selama ini kita mungkin lalai dalam baca Quran, maka Ramadan disebutnya dengan syahrul siyam, bulannya bulan puasa. Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kemudian bulan di mana Allah mendirikan malam-malam hari, karena Allah menurunkan rahasia di malam hari. Kita pergunakan sepertiga terakhir di malam hari setiap kita akan menjelang sahur. Sahabat Pondok Muhai yang dirahmati Allah, tapi kita cari ilmunya. Ya, bahwa Rasulullah dan para ulama membagi puasa menjadi 3 level. Ada puasanya am, orang umum, orang awam. Ada puasanya orang khusus. Yang ketiga tertinggi, khususil khusus. Puasanya orang khusus, beda khusus. Apa sih yang pertama? Puasa awam. Yang penting gak makan. Dari mulai terbit matahari fajar sampai terbenamnya. Gak makan, gak minum. Tapi ucapan, perbuatan sama seperti di luar bulan suci Ramadan. Ya, mungkin ada di antara kita. Mungkin dulu di awal kita sampai simpan suatu makanan. Padahal baru zuhur belum masuk waktu sore. Saat ini naik level kedua, puasa khusus. Mereka yang tidak hanya menahan haus dan lapar, mereka juga melaksanakan ya, tambahan-tambahan ibadah seperti duhanya, tadarusnya, tarawehnya, kemudian dengan bangun malamnya, sedekahnya, ditambah amalan-amalan di luar Ramadan menjadi hebat di dalam suci Ramadan. Tapi kita belum cukup. Kita kejar level yang ketiga, itu khususil khusus. Puasanya orang yang khusus yang dicintai Allah dan Rasulnya. Tidak hanya dia menahan haus dan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tidak hanya mampu melaksanakan tambahan-tambahan ibadah di bulan suci Ramadan pagi, siang, sore, malamnya, tapi juga mampu menjaga hati ibadah puasa. Teringat dalam zikirnya, sebutannya yang baik-baik. Bagaimana tidak dia mensyukuri nikmat Ramadan, kesedihannya, sebagaimana sedihnya bumi dan langit saat Ramadan pergi. Dia jaga setiap hari, setiap saatnya, dan itu adalah PR kita yang terbesar. Siapa yang mampu menjaga dosa di hari Jumat dalam sebuah riwayat hadis, maka dia akan mampu menjaga dosa di hari yang lainnya. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu berdosa di hari yang lainnya. Siapa yang mampu menjaga maksiat di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dosa dari maksiat di bulan-bulan lainnya. Dan siapa yang tidak mampu menjaga maksiat di bulan suci Ramadan, dia akan mampu berbuat maksiat di luar bulan suci Ramadan. Sesaat lagi bulan suci Ramadan. Yuk, belum lagi puasa, menyehatkan badan, sumu tasihu. Orang puasa sehat. Ya, tiap hari makan pagi, siang, sore. Kalau di luar sana, sekitar Timur Tengah, mereka makan pagi mungkin sekali saja. Rasulullah makan sekali sehari. Ada lagi, kemudian sebelah Eropa Timur, negeri-negeri minyak, makan sehari 2 kali, pagi dan sore. Orang Indonesia, Asia, terbiasa terdiri dari kecil. Pagi makan, siang makan, malam makan. Belum diantara pagi, siang, malam, tukang bakso lewat, tukang cilok lewat,
tukang mie ayam, tukang indomie, di stopin. Subhanallah. 11 bulan kita penuhi perut kita. Al-batnu mamba'udha. Perut itu gudang dan sumber penyakit. Perut bermasalah semuanya. Maka Allah cinta dan sayang kepada kita. Dengan adanya puasa, dibersihkan apa yang sudah di dalam, minyak, kolesterol, penyakit, ya, kemudian darah manis yang bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya suplai penyakit-penyakit. 1 bulan penuh dikuras. Dan mereka yang tidak beragama Islam mengakui ini adalah puasa itu menyehatkan. Insya Allah. Nah, SPM, sahabat Pondok Mohai yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah. Bagaimanapun sudah di depan mata. Karena ada cerita sahabat-sahabat kita, saudara kita, 2 hari lagi mau Ramadan. Ternyata dalam keadaan sakit, kemudian berpulang ke rahmat Allah. Maka kita berdoa, Allahumma sallim ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya Allah, selamatkan aku supaya bisa sampai masuk di bulan suci Ramadan. Selamatkan keadaan Ramadan untuk aku, untuk kami ya Allah. Dan ya Allah, satukan kami agar amalan kami di bulan suci Ramadan mampu diterima oleh Engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Buat kita yang masih lalai, yang dulu sudah biasa puasa, hebatkan lagi dengan menghidupkan puasa dengan ibadah-ibadah tambahan yang ganjarannya luar biasa besar. Yang sudah biasa menjaga, mulai puasa hati kita, mata, telinga, mulut, dan sebagainya. Saya, semua sahabat Pondok Mohai, insya Allah terjadikan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini adalah Ramadan yang terbaik. Dan untuk niatnya, pasti kita nggak pernah lupa dari kecil dengar di musola, masjid, orang tua kita suka ngajarin. Insya Allah ya hafal, tapi boleh diulang. Ya, boleh dibaca sebulan sepenuhnya untuk menjaga, tapi yang afdal setiap malam sebelum kita paginya bersantap sahur, kita suka dipimpin oleh imam-imam setelah sholat tarawih. Kita baca sama-sama supaya jangan salah. Meskipun itu hanya sunnah muakkadah melafazkannya, tapi niatnya wajib. Kita bantu lafadznya biar nggak salah. Karena ada pengulangan yang salah membaca kalimat fardhon sampai 2 kali. Maka saya coba untuk mengingatkan supaya kita juga siap nanti dengan pasang niat setiap kita malamnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ulang, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Syai'in lillah ya Ramadan, syai'in lillah ya Ramadan, syai'in lillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadim al-Iksan, Bari Judik Malyan, Judlana bil Ghufran. Sehatkan kami, sampaikan kami bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu Rabbil Anam